Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung sepanjang zaman, suri teladan kita semua yang tidak bisa dibantah lagi, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersalawat padanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita sertakan Allah ke dalam majelis ilmu ini. Semoga liputan cahayanya yang menerangi kalbu kita, membukakan kecerdasan kita sehingga saat ini kita bisa kasyaf kepadanya. Terbuka basyirah kita untuk melihat tanda-tandanya yang agung, yang kemudian akan meluluh lantahkan kesombongan dan keakuan kita, sehingga kita menjadi lembut, lentur. Pertambahan usia kita alangkah indahnya kalau disertai dengan kelembutan dan kelenturan, disertai dengan kearifan dan kebijaksanaan, sehingga semakin banyak lagi orang yang merasakan kehadiran kita di semesta ini karena kesejukan yang kita bagikan, yang Allah titipkan kepada kita. Karena kita sudah berjanji menjadi wakil Allah di semesta ini, menjadi wakil Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Oleh karenanya kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu masalah besar manusia di semesta ini adalah karena manusia sering mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang di luar dirinya, yang sesungguhnya itu bukan kendalinya dia. Itu sebabnya manusia sering terjebak di dalam suatu persaingan. Lalu dia terus-menerus bersaing, dan akibat bersaing sering melakukan tindakan yang terburu-buru, merasa di belakang kita ada sesuatu yang sedang mengejar kita. Lalu kita terjebak oleh target-target kehidupan, yang target-target itu semakin memerosokkan kita pada lembah-lembah kekecewaan, sehingga manusia mengizinkan dirinya untuk selalu berada dalam situasi yang gamang. Rasa takut, rasa kecewa, rasa cemas senantiasa diizinkan berada di dalam dirinya, karena hidup dalam keadaan bersaing, sehingga manusia akan terjebak dalam persaingan. Tidak sedikit di antara manusia yang tidak pernah merasa bersalah menyakiti orang lain, melukai orang lain, karena dia yang paling penting bisa mencapai apa yang dia inginkan. Lalu dia terjebak dalam suatu keinginan di mana dia harus berada pada posisi menang terus-menerus. Dan ketika dia menang, dia bahagia yang luar biasa, dan ketika dia kalah, dia merasa sedih yang luar biasa. Lalu dia diombang-ambingkan dalam dualitas yang tak menentu, sehingga kedamaian menjadi jauh dari dirinya. Sebelum saya lanjutkan kajian kita hari ini, saya persilahkan di bagian awal ini semuanya melihat Quran surat 23, surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu artinya orang-orang yang beriman. Semoga kita sudah termasuk yang di dalamnya, orang-orang yang beriman. Di awal pertemuan ini saya akan mereview sedikit satu ayat yang sangat luar biasa di Quran surat Al-An'am. Allah berfirman, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kepada mereka sudah diberikan kitab, baik kitab yang tertulis maupun kitab yang tak tertulis. Kita harus mengenal kitab itu seperti kita mengenal anak-anak kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pertanyaan yang paling mendasar sekarang adalah, apakah saat ini kita sudah mengenal Quran seperti kita mengenal anak-anak kita? Seandainya saat ini kita belum mengenal Quran seperti kita mengenal anak-anak kita,
itu artinya kita akan terjebak pada situasi yang kedua. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang-orang yang senantiasa melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, maka orang-orang yang seperti itu tidak layak disebut sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, selayaknya setiap saat mengizinkan dirinya untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Menguntungkan diri sendiri bukan berarti menguntungkan secara materi dengan melukai orang lain, tetapi mengizinkan setiap saat dirinya selalu berada di dalam keadaan suci jiwanya, karena hanya orang yang bisa menjaga kesucian jiwa itulah orang-orang yang beruntung. Makanya Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang senantiasa menjaga kesucian jiwanya dan terus berjuang untuk selalu menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Saya persilahkan semuanya melihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 104 terlebih dahulu. Surat yang ke-23 ayat 104. Talfahu wujuhahum annaru wa hum fiha kalihun. Sudah? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka. Saya mau tanya, kira-kira muka siapa yang dibakar api neraka? Ya tentu saja mukanya orang-orang yang mengizinkan mukanya terbakar. Siapa orang yang mengizinkan mukanya terbakar? Ya tentu saja orang-orang yang mengizinkan dirinya ya terlukai ketika dilukai orang lain. Orang-orang yang mengizinkan dirinya terbakar ketika dibakar orang lain. Contoh yang sederhana, orang-orang yang mengizinkan dirinya marah ketika dimarahi orang lain. Orang yang mengizinkan dirinya sakit hati ketika disakiti oleh orang lain. Ini perwujudan dari orang-orang yang belum bisa berkuasa di bumi kecilnya karena dia masih sering menjadi orang lain. Artinya dia sering menggadaikan dirinya menjadi orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri. Artinya dia sering menjadi berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Nah, orang yang semacam ini artinya orang yang belum berkuasa penuh di bumi kecilnya. Semoga kita hari ini sudah menjadi orang-orang yang damai, yang tentram, karena kita sudah bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita sendiri. Kebahagiaan itu tidak bergantung pada yang di luar diri kita, karena sepenuhnya bergantung pada situasi yang kita ciptakan di dalam diri kita sendiri. Dan situasi itu sebetulnya bisa diciptakan oleh kita karena kita sudah diberi kuasa untuk menjadi khalifah di bumi kecil kita. Nah, kekuasaan yang Allah berikan selama ini kepada kita tidak kita gunakan sepenuhnya, sehingga kita sering mengizinkan diri kita menjadi apa kata orang tentang diri kita. Nah, di dalam ayat lain Allah menyatakan penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Manusia yang mana yang akan menjadi penghuni neraka? Tentu saja manusia yang mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakarnya neraka. Saya ingin mengutip satu ayat dulu di Quran surat Al-Lahab. Allah menyatakan tabbat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa makasab sayasla nar data lahab wa mraatu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan apapun yang diusahakan Abu Lahab tidak akan berguna. Lalu kemudian istrinya Abu Lahab sibuk mengobarkan api, menebarkan kayu bakar. Siapa istrinya Abu Lahab dan siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi yang sudah diundang oleh Nabi
sudah berbaiat kepada Nabi, tapi ketika diberikan ilmu oleh Nabi untuk mengantarkan dirinya kepada Allah, saking ceteknya itu ilmu, Abu Lahab berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, hanya untuk ini saya dikumpulkan." Dan setelah itu kemudian Abu Lahab menolak mentah-mentah ilmu Allah yang dititipkan kepada Nabi, yang disampaikan kepada dirinya. Makanya celakalah kedua tangan Abu Lahab, bukan kedua kakinya, bukan kedua telinganya, bukan kedua matanya, tapi celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ketika Abu Lahab tidak lagi mau menggunakan kedua tangannya untuk memberdayakan dirinya, untuk memberdayakan Al-An'am, maka Abu Lahab akan terjebak pada situasi di mana istrinya menebarkan kayu bakar. Istri itu artinya jasmani. Artinya orang yang semacam itu akan kemudian berbalik ke masa lalunya yang lebih buruk. Itu sebabnya satu hari tidak melakukan itu, mundur 40 hari. 2 hari tidak melakukan itu, mundur 80 hari. Berhari-hari tidak melakukan itu, mundur. Artinya keadaan dia jauh lebih buruk dari keadaan dia sebelum berbaiat kepada Nabi. Nah, situasi yang sama mungkin juga terjadi di masa kini. Untuk mereka-mereka yang pernah berbaiat kepada para penerus tugas kerasulan, mereka harus memiliki tanggung jawab yang penuh atas dirinya sendiri. Jangan sampai mengalami situasi seperti Abu Lahab, yang kemudian istrinya, istri itu artinya jasmaninya, dia akan terjebak pada urusan-urusan jasmani yang tiada habisnya. Ketika manusia terjebak pada urusan jasmani, sebenarnya manusia sedang mengizinkan dirinya untuk menebarkan kayu bakar. Otomatis dia dengan sendirinya akan terbakar. Jadi sebetulnya neraka itu bukan urusan nanti saja. Neraka adalah urusan hari ini. Konflik horizontal yang terjadi di negara kita ini karena setiap manusia yang berkonflik mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar. Ketika masing-masing mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar, dibakar oleh amarah, dibakar oleh kebencian, dibakar oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, maka manusia dengan sendirinya sedang mengizinkan dirinya menjadi kayu bakar. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, mungkin di antara kita pun sering mengizinkan diri kita untuk menjadi kayu bakar. Kalau kita hari ini masih terkadang kesal, itu artinya kita masih mengizinkan kita jadi kayu bakar. Kita sedang menciptakan neraka di dalam diri kita sendiri. Ada orang lain yang gosipin kita, kemudian kita marah, artinya kita sedang mengizinkan menjadi kayu bakar. Betul? Ada orang lain ngajak untuk memanipulasi data yang menguntungkan diri kita sendiri, itu artinya kita sedang mengizinkan diri kita menjadi kayu bakar. Harusnya kita membiarkan diri kita menjadi air. Makanya beda orang yang di dalam dirinya air dengan orang yang di dalamnya kayu bakar. Orang yang di dalam dirinya air itu sejuk. Makanya surga selalu saja dilambangkan dengan sungai yang di bawahnya air. Karena air itu punya sifat yang lembut, lentur, ya, tidak keras dan tidak kaku. Air itu tidak seperti patung. Semoga kita hari ini sudah menjadi ma'ul hayat, air-air kehidupan yang bukan sekedar menghidupi diri kita sendiri, tapi kita sudah bisa menghidupi banyak orang, mencahayakan diri sendiri dan mencahayakan banyak orang. Jangan pernah mengizinkan diri kita terbakar. Makanya di ayat ini Allah mengatakan talfahu wujuhahumun nar, muka mereka dibakar api neraka. Banyak orang yang menyangka kalau ini urusan nanti, ini urusan sekarang. Coba lihat orang yang sedang marah, serem, karena dia mengizinkan mukanya dibakar oleh api neraka. Lalu api nerakanya dari mana? Api nerakanya dari dalam dirinya sendiri. Neraka ada di dalam kok. Mau dihidupkan itu api, ya, mau dimatikan itu api, ya terserah. Ketika seseorang itu jauh dari air, jauh dari kelembutan, pasti dia dekat dengan api.
Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita sering dekat dengan api atau sering dekat dengan air? Kalau dekat dengan api, kita mudah terbakar. Itu artinya kita sedang mengizinkan diri kita menjadi kayu bakar. Kapan itu? Bukan urusan nanti, itu urusan kita saat ini. Makanya kalau orang sedang marah, wajahnya serem. Semua orang biasanya menghindar, betul. Tapi kalau orang sedang sejuk, wajahnya dirindukan. Semua orang pasti datang. Betul. Pertanyaannya sekarang, lebih banyak orang menghindar dari kita atau lebih banyak orang yang merindukan kita? Kalau hari ini keadaan kita masih saja setiap orang takut datang dengan kita, karena takut dengan kata-kata kita, takut dengan perangai kita, artinya kita masih menebarkan kayu bakar. Kita masih menjadi istri-istri dari Abu Lahab. Kalau begitu istri Abu Lahab banyak atau sedikit? Banyak. Adanya kapan? Dulu atau sekarang? Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Lakon kehidupan itu gitu-gitu saja. Yang berubah kan cuma pelakunya saja. Panggung sandiwara kehidupan itu cuma begitu-begitu saja. Betul? Keserakahan, keangkuhan, korupsi, curi-mencuri hak orang lain, saling membenci, saling membunuh, menang-menangan. Panggungnya itu saja. Lakon sandiwaranya itu saja. Yang berubah itu kan sebetulnya pelakunya. Karena dia habis dimakan waktu, ya lalu mati. Tetapi diteruskan lagi karena dia harus meneruskan karma di kehidupan yang berikutnya. Makanya kan panggungnya ada terus. Jadi sebetulnya panggung sandiwara itu tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Karena masih senang banyak orang yang bersandiwara. Kalau sandiwara itu, mohon maaf, itu hidup-hidupan atau hidup beneran? Itu kan hidup-hidupan. Kalaupun beragama, agamanya agama-agamaan. Betul enggak? Kalaupun dia iman kan imannya iman-imanan. Betul? Ya kalaupun Islam, Islamnya Islam-Islaman. Kalaupun takwa, takwanya takwa-takwaan. Kalaupun dia menyembah Tuhan, yang disembah juga pasti Tuhan-Tuhanan. Bukan yang sungguhan, namanya juga sandiwara. Semua diulang 2 kali dan berakhiran an. Baik, itu pembukaan hari ini. Sekarang kita mulai dari ayat 101. Silakan semuanya melihat ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Kapan ini terjadi? Ketika sangkakalanya ditiup. Saat itu keadaan kita sendiri-sendiri. Betul? Saat itu ibu sudah tidak peduli lagi dengan anaknya. Saat itu juga anak sudah tidak peduli lagi pada ibunya. Saat itu bapak sudah tidak peduli lagi pada istrinya. Istri juga tidak peduli lagi sama suaminya. Sendiri-sendiri. Beruntunglah mereka yang sudah bisa mengalami situasi ini. Ternyata ketika kita sendiri, betapa damai menyelimuti keadaan kita. Betul? Hening, bening, ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sebetulnya ini pelajaran yang paling penting bagi kita, bagi mereka yang mau mempelajarinya. Makanya di Quran Allah mengatakan pelajaran itu hanya untuk mereka-mereka yang mau belajar. Itu Quran tuh. Mereka yang tidak mau belajar sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan kurikulum untuk belajar. Lalu kehidupannya menjadi sia-sia. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya tidak pernah memberikan tambahan nilai. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Setiap saat dia selalu diuntungkan oleh peristiwa. Sekalipun peristiwa itu menyakitkan bagi dirinya,
Tetapi bagi orang yang beriman, peristiwa itu selalu saja menambahkan kesucian jiwanya. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, dapat sesuatu dan hilang sesuatu, dua-duanya sama berkontribusi untuk menyucikan jiwanya. Makanya dia selalu beruntung. Orang yang tidak beriman, sudah hilang sesuatu, marah lagi. Setelah marah, kesel lagi. Dia sedang menodai jiwanya sendiri dengan titik-titik yang kotor, yang disebut dengan sampah-sampah spiritual. Oleh karenanya, semakin hari bukan semakin suci jiwanya, semakin kotor. Orang yang kotor jiwanya tidak pernah bisa menyayangi. Orang yang kotor jiwanya tidak pernah bisa mengasihi. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kepedulian. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kepekaan. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki tanggung jawab. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kejujuran. Orang yang kotor jiwanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya ukuran agama sebetulnya adalah kesucian dan kekotoran jiwa. Bukan soal berapa kali umroh, bukan soal berapa kali haji, bukan soal berapa kali dalam seminggu ngaji, bukan soal berapa juz ayat yang kita hafal, bukan soal berapa ribu hadis yang kita nalar, bukan soal berapa lama tinggal di pesantren, bukan soal berapa lama kita setiap malam bangun untuk tahajud. Itu semua adalah sarana-sarana saja untuk mengantarkan kita pada kesucian. Alangkah ruginya orang-orang yang sepertinya dia melakukan tindakan agama tetapi masih saja kotor jiwanya. Lihat dari apa? Lihat dari kebijakan dan kearifannya. Lihat dari kedewasaan spiritualnya. Jadi Bapak Ibu, pada saat sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Jadi kalau kita baca ayat ini, sebetulnya secara ruhani kita ini tidak ada pertalian nasab. Pertalian nasab kita bukan dengan manusia. Pertalian nasab kita langsung dengan Allah. Karena kita bagian dari dirinya yang pernah ditiupkan kepada kita. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika engkau telah aku sempurnakan penciptaanmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya pertalian nasab secara ruhani bukan dengan anak-anak kita, bukan dengan keluarga kita. Makanya aneh kan? Ada orang yang bertanya pada saya, "Bapak, nanti kalau saya mati, apakah saya masih berkumpul dengan keluarga saya?" Itu pertanyaan kemelekatan. Itu pertanyaan kemelekatan. Karena dia tidak mau berpisah dengan yang dia melekat padanya. Maka Nabi Muhammad kan dibiarkan oleh malaikat Jibril. "Ya Muhammad, silakan kau cintai apa saja yang ingin kau cintai. Tapi ingat, suatu saat akan berpisah dengan yang kau cintai." Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan kemelekatan. Di urusan rohani saja kita masih berpikir, apakah di sana kita masih bisa ngariung, makan nasi timbel sama bolendrang? Masih itu yang dipikirkan. Padahal kita berasal dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Pertalian nasab kita secara ruhani adalah dengan Allah. Itu sebabnya jangan pernah kita berpisah dengannya. Makanya Allah bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hai manusia, jangan pernah kau berpisah dariku. Bergabunglah, berjamalah selalu denganku, dengan habelku. Habel itu artinya tali. Jadi tali Allah itu apa? Ya tali Allah itu adalah ma'rifatullah sebetulnya. Itu sebabnya ma'rifatullah itu hal pertama dan utama yang harus diperjuangkan dalam hidup. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan awal agama adalah ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Ini. Sekarang kita uji coba. Saat sangkakala ditiupkan, kita masih sibuk dengan pertalian nasab secara jasmani. Kita masih sibuk memikirkan yang di luar diri kita, yang berkaitan dengan urusan-urusan jasmani kita. Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Apa yang terjadi?
Kita tidak pernah sukses melihat diri sejati kita. Kita tidak akan pernah sukses mengenali kitab sejati kita. Padahal Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Harusnya kamu mengenal kitab sejatimu seperti kamu mengenal anak-anakmu. Proses pengenalan itu menjadi tidak sukses ketika pertalian nasab kita masih dalam konteks urusan jasmani. Ibu bapak sedang tafakur saat dimana mau terbang, selalu tertarik ke alam semesta ini, tidak tinggi-tinggi terbangnya karena di punggung kita terlalu banyak beban yang sedang kita tanggung, terutama kemelekatan dan rasa cinta pada selain Allah. Betul? Itu sebabnya dalam ajaran Tao saya coba untuk meneliti ajaran Tao yang paling utama. Ternyata ajaran Tao yang paling utama itu adalah bagaimana membentuk manusia menjadi anak-anak. Kembali menjadi anak-anak yang hidupnya riang gembira tanpa masalah, tanpa kemelekatan. Kita akan mulai bermasalah itu ketika menginjak usia dewasa, saat dimana kita mulai memutuskan untuk hidup berumah tangga. Kemelekatan mulai terbangun di situ. Kemelekatan pada pasangan hidup kita, kemelekatan pada anak-anak kita, kemelekatan pada cucu-cucu kita, kemelekatan pada apa yang ada di sekitar kita. Dan kesempatan untuk menjadi anak-anak itu semakin hari semakin hilang. Manakala kita kehilangan kesadaran terhadap tujuan dari kehidupan kita. Lalu semua manusia lupa saja, terjebak pada hiruk pikuk. Betul? Harus cari itu, harus cari ini, harus punya itu, harus punya ini. Terus manusia membiarkan dirinya menjadi kayu bakar. Lalu dia dibakar terus menerus oleh neraka setiap hari. Betul? Makanya dia bukan berada dalam damai, semakin berada dalam kegelisahan dan kesusahan. Tapi tidak sedikit yang menyadari ini. Tidak banyak maksud saya yang menyadari ini. Betul? Mungkin kita pun saking asiknya, saking sibuknya terkadang terjebak. Sebetulnya tujuan hidup saya itu apa? Makanya perlu ada suatu pemulihan. Pengajian yang seperti ini sebetulnya mengingatkan kita untuk segera memulihkan diri kita sendiri ketika kita sudah terlalu jauh kita berjalan ke alam-alam yang rendah. Kita segera menarik diri kita. Kata Allah, sesungguhnya kamu sekalian hampir-hampir di jurang api neraka. Fa'an kodakum minha, tapi aku yang menariknya. Jadi kalau hari ini kita ada di sini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sedang menarik kita. Karena kita hampir saja di jurang api neraka, membiarkan diri kita menjadi kayu bakarnya neraka setiap saat. Baik, kita teruskan ya. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Betul? Ayat ini nyata atau hayalan? Nyata. Ayat ini nanti atau sekarang? Sekarang. Beruntung mereka yang sudah bisa mengalami ayat ini. Beruntung mereka yang sudah menyadari sepenuh hati ayat ini. Karena ternyata hidup sendiri-sendiri. Sederhana? Sangat sederhana. Ketika kita bisa sendiri-sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Baik, kalau begitu ketidaksederhanaan hidup kita selama ini karena kita hidupnya ewuh pakewuh, ruwet. Kita sering mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita, yang sesungguhnya itu bukan kendali kita. Dan kita sering memaksa orang lain supaya mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Capek? Capek deh. Makanya sering-sering meniup sangkakala.
minta bantuan malaikat Israfil. Ketika sedang meniup sangkakala, lepas semua pertalian nasab. Dan saat itu kita sedang belajar melepaskan diri dari segala kemelekatan. Sebetulnya kita sedang menjadi anak-anak kembali. Ya. Jadi saya mengucapkan selamat kepada mereka-mereka yang sekarang sedang menuju satu situasi untuk menjadi anak-anak kembali. Coba lihat, walaupun dia sudah tua, sudah sepuh, sudah peot, tapi masih riang gembira. Di punggungnya tidak ada beban walaupun masalahnya banyak. Karena dia riang hidupnya, dia sudah punya tujuan. Dia bisa senyum di segala situasi seperti anak-anak. Kadang-kadang dia nangis sebentar tapi ketawanya banyak. Lihatlah anak-anak yang lucu, lari ke sana, lari ke sini tanpa kemelekatan, tanpa ada kungkungan. Dan biasanya anak itu kalau berpikir juga jujur. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin dapat ilmu sejati, kata Nabi nih dalam hadis, huriyatul fikri wa huriyatul iradah. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu. Pikiran dan kehendak kita selama ini telah dibebani oleh sampah-sampah spiritual. Lalu kita menjadi orang tua yang bongkok karena di punggung ruhaniah kita begitu banyak beban-beban. Betul? Dan hari ini, saat ini kita lepaskan semuanya. Mari kita menari menjadi anak-anak yang lucu, lari ke sana kemari tanpa kemelekatan, berkata jujur apa adanya. Begitu kan anak-anak? Siapa yang mengajarkan anak-anak kita tidak jujur? Siapa? Ya kita. Siapa yang mengajarkan anak-anak terburu-buru? Kita. Lama sekali sih kamu pakai kaos kaki, direbut kaos kakinya, dipakaikan oleh kita. Secara tidak langsung kita sedang merampas hak dia untuk bisa pakai kaos kaki. Betul? Pelajaran yang paling berarti dari situ, satu, kita sedang merampas hak dia untuk bisa. Yang kedua, kita sedang mengajarkan ketergesa-gesaan. Lalu anak kita pun selalu tergesa-gesa. Betul? Banyak yang laporan sama saya, Bapak saya sariawan, kenapa? Kacolok Pak, kusikat gigi. Udah jelas itu. Orangnya tidak usah diceritakan, pasti masih memiliki ketergesa-gesaan. Makanya banyak yang kelewat. Akibatnya apa? Akibatnya giginya berlubang. Karena selalu tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa. Betul? Semua yang dilakukan tergesa-gesa. Ingin cepat selesai. Kalau perlu ngaji pun ingin cepat selesai. Sholat ingin cepat selesai. Khutbah Jumat ingin cepat selesai. Mani lila teuing. Ketergesa-gesaan itu kita yang mewariskan. Sehingga kita terus bersaing. Dan selalu berada pada situasi untuk bersaing. Karena bagi dia hidup adalah persaingan. Lihat orang-orang yang hidupnya sudah diparadigmakan sebagai persaingan. Lihat, dia selalu bersaing. Orang lain begitu, pengen begitu. Orang lain kesana, pengen kesana. Tidak menjadi dirinya sendiri. Subhanallah. Secara tidak langsung sebenarnya dia sedang mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar. Dia sedang membakar dirinya sendiri. Tinggal di mana dia? Di surga apa di neraka? Tinggal di neraka. Sudah ada kan sekarang neraka itu. Sekali-kali kita pun sering masuk ke dalamnya. Sekali-sekali atau sering kali?